Bapak-bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, salam jumpa berkah dalam, shalom. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dikaruniai kedamaian, sukacita di dalam keluarga. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk sejenak menghadap Tuhan, kita mendengarkan sabdanya, dan nanti kita mohon berkatnya. Marilah kita menghadap Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita dengarkan Injil Santo Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan ayat 46. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, para Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ya, kembali orang-orang Farisi harus berhadapan dengan Yesus dan mendapatkan kritik yang tajam. Ya, entah bagaimana perasaan mereka dan juga ahli Taurat yang mendapatkan kritik tajam dari Tuhan. Kritik itu diawali dengan kata-kata, "Celakalah engkau." Kiranya ini kata-kata yang tajam dan bisa membuat hati kita takut, ya. Celakalah engkau, tajam dan menakutkan. Orang sekarang mungkin akan memberi komentar, orang Farisi itu terlalu jaim, jaga image, ya, karena mereka menekankan segi lahiriah, ya, karena mereka menekankan tata lahir, karena mereka menekankan apa yang tampak. Jaim, ya, jaga image, jaga citra, ya, jaci, ya, jaga citra. Dan tadi ketika ahli Taurat juga mendengar kritik untuk orang-orang Farisi, ahli Taurat juga berujar, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk menanggapi kritik Tuhan itu tidak untuk orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat, tetapi untuk kita sendiri. Barangkali kritik Tuhan bahwa orang-orang Farisi itu munafik, ya, seperti kubur, indah di luar tapi ya dapat kita katakan busuk di dalam, ya. Barangkali itu juga perlu kita refleksikan, perlu kita renungkan untuk diri kita sendiri. Kita memang mudah terjebak dengan semangat menjaga penampilan, menjaga tata lahir, menjaga segi luar dari hidup kita. Kalau semua itu terjadi tanpa kasih yang ikhlas, hidup kita menjadi berat sebelah. Saya sendiri sebagai pastor, sebagai seorang imam, sebagai seorang romo, ya, kami memakai jubah putih, ya, ada juga yang hitam, ya. Barangkali yang memakai jubah hitam itu lebih rendah hati, ya, karena hitam, ya.
tapi kami memakai jubah putih. Dan ada umat yang pernah mengingatkan kami, Romo jubahnya putih, moga-moga hatinya juga putih. Ya, saya sangat tersentak dengan kata-kata itu ya, suatu peringatan yang sangat keras. Tapi untung waktu itu disampaikan oleh sahabat, jadi penuh persaudaraan. Itulah semacam kata-kata kenabian untuk kami. Putih jubahnya, putih hatinya. Kami memimpin doa, ya, kami para Romo sering memimpin doa, memimpin ibadat ya, memimpin Ekaristi dan lain sebagainya. Maka harapannya adalah juga kami menjadi pendoa, bukan hanya memimpin doa, tetapi berdoa. Secara pribadi kami menjadi pendoa. Kami mewartakan sabda, semoga kami juga menjadi pelaksana sabda, yang mendalami sabda Tuhan sebagai pedoman hidup, sebagai yang harus mendasari kehidupan kami. Dan pasti semua itu ya masih merupakan suatu perjuangan ya, karena kita tidak sempurna, karena kami juga belum sempurna. Kalau kita di dalam kehidupan ini mengenal apa yang namanya karakter building, membangun karakter. Semoga renungan kita kali ini juga sungguh mendorong kita untuk membangun hidup kita seutuhnya, membangun hidup kita baik lahir maupun batin. Sekarang ini ada istilah, atau bukan sekarang ini ya, sudah lama ada istilah inner beauty ya, inner beauty. Bapak Ibu sekalian kan juga suka penampilan yang tampan, penampilan yang cantik, penampilan yang menyenangkan ya, menyenangkan diri sendiri ya, karena Anda lalu percaya diri dan lain sebagainya. Tapi juga orang lain yang berjumpa dengan Anda juga senang dengan penampilan Anda. Tapi semoga kecantikan kita juga atau ketampanan Anda bukan hanya ketampanan fisik, tapi juga ada yang namanya inner beauty ya. Batin kita, hati kita, kepribadian kita adalah juga ada keindahannya ya. Inner beauty, keindahan yang ada di dalam, keindahan batinnya, keindahan yang ada di dalam hati kita. Ya, semoga itu indah karena kita dasarkan pada iman, karena semakin diperkaya oleh kasih Tuhan di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, semoga renungan singkat ini mendorong kita untuk membangun baik tata lahir maupun tata batin secara seimbang di dalam kehidupan kita, di dalam pribadi kita, di dalam keberadaan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pertolongan kita datang dari nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ya Tuhan, kami mohon berkat khusus untuk saudara-saudara kami ini, berkat untuk kesejahteraan kedamaian di dalam keluarga, berkat bagi pertumbuhan keluarga mereka, juga berkat untuk kesehatan bagi seluruh keluarga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.